Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak, untuk materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bab merancang karya ilmiah ya, dengan subbab 2. Yang C, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Kemudian yang D, yaitu mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Baiklah anak-anak, saya minta kalian supaya menyimak dan mencermati dari awal hingga akhir, karena materi ini lumayan sulit, jadi butuh kecermatan yang lebih lagi dibanding materi yang lain. Mohon diperhatikan dengan seksama. Oke anak-anak sekalian, yang pertama yaitu subbab C ya, tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dimana kalau sistematika berarti kaitannya dengan ya struktur ya, lagi-lagi struktur, karena penulisan itu harus sesuai dengan struktur seperti itu. Dan kebahasaan ya kaitannya tata tulis bahasanya ketika kamu menulis karya ilmiah nanti. Oke, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, nah ini untuk struktur ya. Untuk strukturnya ada dua bagian. Di sini ada dua bagian. Yang pertama yaitu bagian tubuh, dan yang kedua yaitu bagian pelengkap ya. Nah seperti ini. Untuk bagian tubuh itu terdiri atas apa saja. Yang namanya tubuh itu adalah bagian penting ya, dimana dalam struktur karya ilmiah ini tidak boleh dihilangkan, salah satu tidak boleh ya. Jadi tubuh ini harus lengkap ya. Terdiri atas apa saja? Ada tiga. Yang pertama ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian pembahasan, ada bagian penutup ya. Dimana nanti pendahuluannya berisi apa saja nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Kemudian yang kedua ada bagian pelengkap, maksud saya. Bagian pelengkap ini suatu hal yang boleh dipakai atau boleh tidak dipakai. Namun jika kita menginginkan suatu karya ilmiah yang sempurna ya, yang lengkap, berarti dua bagian ini harus ada semua. Tidak boleh mengambil dari tubuh saja atau pelengkap saja ya. Ibarat itu kurang pas, ibarat tubuh tanpa ada pakaiannya. Nah seperti itu ya, boleh tapi tidak enak dipandang. Sama dengan karya ilmiah ya, bagian tubuh saja tanpa pelengkap ya rasanya kurang pas ya, kurang lengkap ya. Pasti dicari nanti ada apa saja pelengkap ini. Yang pertama ada kata pengantar ya, dimana kata pengantar ini isinya apa saja, yaitu sebuah ucapan puji syukur, kemudian ucapan terima kasih, dan berisi tentang isi dari makalah atau karya ilmiah yang kalian buat. Jadi akan ditulis di sini. Siapa yang menulis? Ya penulis. Kemudian yang kedua ada daftar isi. Kenapa ini harus daftar isi itu harus ada? Ya supaya pembaca itu lebih mudah dalam mencari. Misal saya akan mencari bab 2. Nah kan misalkan kalau karya ilmiahnya itu hanya 5 lembar. Coba bayangkan kalau karya ilmiahnya seperti buku tebal segini, skripsi. Kalau tidak ada halamannya, tidak ada daftar isinya, kita akan kebingungan. Ini di halaman berapa? Apakah kita harus buka satu persatu halamannya? Itu kan memakan waktu lama. Oleh karena itu dibutuhkan adanya daftar isi. Untuk daftar isi ya supaya mempermudah kita mencari halaman dalam isi karya ilmiah ini. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dan daftar pustaka ini fungsinya untuk apa? Ya untuk mengetahui karya ilmiah yang kalian bikin ini bersumber pada mana saja, di
mana saja, referensinya apa saja. Jadi pembaca itu harus tahu untuk mengetahui ini valid atau tidaknya, makalahnya ini ilmiah atau tidaknya. Bisa dikaji dari daftar pustaka juga. Apakah ini penelitiannya ngawur ya, misalkan dia hanya pakai ilmu pendapatnya dia sendiri saja, itu bukan karya ilmiah namanya ya. Itu namanya esai kalau membuat pendapat sendiri. Karya ilmiah itu juga harus ada gabungan dari teori-teori orang lain. Nah, teori orang lain itu juga harus orang lain yang dapat dipercaya, yang memang benar-benar ilmuwan dan bisa dibuktikan. Makanya harus ada daftar pustaka untuk mengetahui sumber dari mana saja yang diambil oleh peneliti. Selanjutnya, nah ini ya contoh-contoh ya, contoh bagian-bagian dalam karya ilmiah itu bisa kalian lihat. Contoh yang sudah saya berikan pada materi pertama, yaitu contoh makalah yang tentang kenakalan remaja di lingkungan sekolah itu ya. Salah satu contoh, nanti kalian bisa teliti ya. Apakah strukturnya itu termasuk lengkap atau tidak lengkap makalah yang saya berikan kemarin itu. Silakan dinikmati ya. Selanjutnya kebahasaan ya. Kebahasaan ini kaitannya dengan tata cara penulisan dalam karya sastra. Saya ulang, kebahasaan ini tata cara penulisan dalam karya sastra. Apa saja kebahasaan ini? Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku, di mana bahasa baku ini yaitu bahasa resmi yang digunakan sesuai dengan EYD ya, yang dibenarkan. Selanjutnya pilihan kata atau diksinya yang bersifat impersonal, yaitu tidak bersifat pribadi ya. Jadi tidak boleh menggunakan aku atau saya, tapi menggunakan ini ya, menggunakan peneliti atau penulis yang notabene umum. Jadi sebuah penelitian ini tidak boleh menggunakan kata ganti orang ya, yang bersifat pribadi. Kalian, aku, saya, gue, apalagi nggak boleh ya. Jadi harus pakai yang resmi dan umum, yaitu pakai peneliti dan penulis. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Misalkan ada contoh ini, saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Kira-kira ini benar atau salah? Ya, ini adalah salah ya. Yang benar bagaimana? Menggunakan kalimat bagaimana? Ini kan suatu kalimat yang di samping dia menggunakan kata ganti orang, ini juga kalimatnya kurang umum ya. Maksudnya kurang umum bagaimana? Ya kurang resmi. Bagaimana yang resmi ya? Kita lihat kalimat setelah ini. Nah, ini lebih resmi. Ya tidak ada kata bermaksud ini, ya juga tidak ada ya. Ini kalau bermaksud suatu apa ya, maknanya masih belum bersifat umum lah intinya. Kalau ini coba yang kalimat yang di bawahnya, di dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan kuesioner ya, ini lebih resmi bahasanya ya, lebih resmi dibanding ini tidak resmi ya. Selanjutnya yaitu bermakna denotatif. Apa denotatif? Yaitu diungkapkan secara eksplisit. Apa eksplisit itu? Ya eksplisit itu bermakna eksplisit kan berarti di luar ya. Jadi anggapannya itu harus sesuai dengan realita ya, harus lepas sesuai dengan realita, tidak boleh berpacu hanya yang bermakna ganda lah istilahnya ya, harus lugas.
ini ya, harus lugas atau tidak berbelit-belit, nah tidak bulat, supaya tidak bermakna ganda. Nah, kira-kira lawan denotasi apa? Lawan denotasi apa? Ya benar, yaitu konotasi ya. Kalau denotasi itu menggunakan makna yang sebenarnya ya, eksplisit itu makna yang sebenarnya, wes biar nggak bingung. Kalau konotasi itu makna kias, jadi yang kita pakai dalam sebuah karya ilmiah itu adalah makna denotasi. Mengapa demikian? Ya supaya pembaca itu langsung merujuk pada makna yang kita sampaikan ya. Jangan menggunakan majas, apalagi menggunakan kiasan, majas, ungkapan, pantun dan lain sebagainya, pasti orang-orang nanti akan bermakna ganda ya. Jadi harus menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebenarnya, yang bermakna sebenarnya. Selanjutnya ya, ini ada contohnya. Rencananya paman akan membuka bengkel kota ini ya. Kata bengkel ini kira-kira dia masuk denotasi atau konotasi? Kita bandingkan dengan kalimat kedua. Nah, rencana tanjakan ini telah memakan 2 korban. Nah, kata memakan ini dia bersifat konotasi ya. Bersifat konotasi, kalau ini bersifat denotasi. Yang kita pakai yang ini ya. Kalau yang ini tidak dipakai dalam sebuah karya ilmiah. Karena apa? Kata memakan memiliki makna ganda ya. Yang satunya adalah kata kerja ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Yang kedua, memakan itu menghilangkan nyawa seseorang. Itu 2 makna ganda ya. Kalau pembaca yang kurang paham, karena pembaca itu kan beda versi ya, ada yang paham dengan bahasa konotasi, ada yang paham dengan bahasa sederhana, apalagi ada yang tidak paham kedua-duanya ya. Jadi minimal kita menggunakan bahasa yang umum, yaitu bahasa denotasi. Jadi yang kita pakai ya seperti ini, makna kata bengkel ya. Berarti bengkel itu kan suatu tempat untuk servis motor atau kendaraan yang lainnya. Selanjutnya selanjutnya yaitu subbab D ya, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, apa saja mengonstruksi itu adalah membuat ya, menyusun. Mengonstruksi itu menyusun dan menyunting juga. Apa saja? Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi berdasarkan isi ya. Jadi kita meskipun kita mengonstruksi, menyusun, menyunting, ya kita harus mengungkapkan sebuah informasi berdasarkan isi, tidak boleh sesuai dengan pendapat kita, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang kita baca. Kemudian karya ilmiah itu informasi. Kenapa kita mencari sebuah informasi dalam karya ilmiah? Yang pertama, karya ilmiah itu bisa dijadikan sebagai bahan diskusi ya, yang disebut makalah atau kertas kerja yang dipresentasikan biasanya itu. Yang kedua, bagaimana susunan makalahnya atau kertas kerjanya? Ada 3 ya, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, dan yang ketiga ada simpulan ya. Dari pendahuluan ada 3, yaitu latar belakang, ini harus urut ya. Yang kedua rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan prosedur. Dan yang pembahasan itu yaitu jadi 1 ya, jadi uraian atau hasil kajian penulis ya. Yang ketiga simpulan. Simpulan ini isinya bukan rangkuman ya, bukan rangkuman. Karena kalau rangkuman itu nanti berarti kamu harus menulis ulang dari awal hingga akhir, bukan ya.
Yang dimaksud simpulan ini adalah penegasan, arahan dari apa yang sudah kamu sampaikan sebelumnya. Arahannya ya bersifat sebuah persuasif ya, atau kalimat-kalimat ajakan ya, ajakan dengan memahami isi dari makalah yang sudah kamu sampaikan ya. Misalkan kaitannya dengan sebuah pilihan, berarti sebuah simpulan ini diantara iya atau tidak, kira-kira lebih mengarah kemana, bukan merangkum dari awal hingga akhir ya. Saya selanjutnya yaitu di akhir penulisan disertakan daftar pustaka. Jadi harus ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu yang bagaimana? Nah ini ya, penulisannya kemarin kan sudah saya sampaikan di bab merancang proposal. Sekarang saya ulas lagi. Ada beberapa poin dalam daftar pustaka. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah nama pengarang, tahun terbit, ini secara urut ya. Kemudian judul buku, artikel atau referensi lainnya. Yang keempat, kota penerbit. Dan yang kelima ada nama penerbit. Contohnya seperti ini ya. Ingat, kalau nama pengarang berarti nama lengkap ya, nama akhirnya itu diletakkan di awal, kemudian diikuti koma dan nama depannya ya. Misalkan kalau namanya ada 4 kata, bagaimana Miss? Nah kemarin sudah saya terangkan ya. Jadi saya harap kalian bisa mengulas kembali kemarin gimana kalau namanya ada 4. Ini kebetulan nama saya ada 2 kata ya, jadi saya ambil ini. Ingat ya, ingat tanda baca yang saya beri warna kuning ini tidak boleh berubah ya. Jadi nama terakhir itu diberi tanda koma, koma seperti ini ya, diberi tanda koma, kemudian nama dari depan sampai ke nama yang tengah sebelum akhir ya. Baru dikasih selanjutnya ada titik. Setelah itu tahun terbit, setelah tahun terbit diberi titik. Setelah itu judul ya. Judul ini contohnya mari belajar berbahasa Indonesia ya. Judul ini bisa kamu tambahkan dengan miring ya, hurufnya dimiringkan ya, huruf miring. Kemudian ada tanda titik lagi. Setelah itu ada kota terbit, misalkan diterbitkan di Jombang, kemudian ada titik 2. Setelah itu ada penerbitnya. Kira daftar pustaka ini sudah di luar kepala ya kalian. Jadi saya nggak perlu memperjelas lagi ya. Nah selanjutnya, menulis sebuah karya sastra dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik ya, topik atau pembahasan ya, yang dengan catatan menarik perhatian penulis. Kemudian harus dikuasai penulis. Jangan sampai kamu membuat sebuah makalah yang sebelumnya tidak kamu kuasai lebih dahulu. Misalkan ini makalahnya tugas nih, saya kan nggak paham, tapi temanya sudah ditentukan nih, misal itu. Ya berarti kamu harus memahamkan dulu dari kamu sendiri. Jangan bikin dulu, dipresentasikan baru kamu berpikir, tidak boleh ya. Jadi sebelum presentasi kamu harus berpikir dulu, kamu harus pintar dulu ya sebelum teman-teman kalian. Mengapa demikian? Ya karena kamu adalah pionernya ya, yang menyampaikan makalah. Masa kita menyampaikan makalah tapi kita nggak paham makalah kita, kan ya itu hal yang tidak sesuai ya. Jadi kita harus paham dulu lah, baru kita sampaikan ke orang lain ya. Yang ketiga, topiknya harus menarik dan aktual ya. Menarik itu yang hangat-hangatnya dibahas ya. Aktual itu yang sesuai dengan kenyataan. Aktual itu terkini lah,
ya berita terkini. Misalkan sekarang beritanya kaitannya dengan virus corona ya, bisa kamu ambil topik kaitannya dengan kesehatan, menjaga imun tubuh, kemudian pencegahan virus dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai topik makalah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup terbatas. Ya, ruang lingkup terbatas di sini ya kamu harus membatasi, jangan sampai melebar. Kalau kamu kaitannya dengan ya ada iklan. Kaitannya dengan eh, misalkan kaitannya dengan pencegahan virus corona, ya udah kamu fokus pada pencegahan saja. Tidak perlu kamu menyebutkan korban-korbannya berapa, kemudian rumah sakit yang menangani corona itu kan itu di luar pembahasan ya. Jadi kamu fokus pada pencegahannya saja, tidak ke yang lainnya ya, meskipun ada hubungannya dengan virus corona seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangkanya bagaimana? Yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada pendahuluan, ada pembahasan, dan penutup. Ini yang kerangka bagian tubuh ya. Untuk bagian pelengkapnya ya seperti yang di awal, daftar isi, kata pengantar, daftar pustaka gitu. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan atau data ya. Mengumpulkan bahan atau data ini bisa kalian cari melalui sumber referensi ya, baik media cetak maupun media elektronik ya. Kemudian bisa kamu salah satu atau keduanya dipakai, boleh. Kemudian bisa juga melalui pengamatan atau wawancara ya. Pengamatan berarti kalian sendiri yang mengamati ya. Kalau wawancara berarti kamu butuh tokoh lain atau orang lain untuk kamu berikan wawancaranya itu bisa diwawancarai. Selanjutnya atau boleh teknik pengumpulan lainnya ya, teknik pengumpulan lainnya boleh. Kemudian yang keempat langkahnya yaitu mengembangkan kerangka secara utuh dan lengkap ya. Utuh dan lengkap berarti terdiri dari dua bagian. Yang tadi ya, bagian tubuh dan bagian pelengkap harus ada semuanya. Harus apa? Memperhatikan dasar teorinya ya. Jadi pengambilan referensi dasar teorinya itu tidak boleh ngawur ya. Selanjutnya ada kaidah penulisannya, kamu harus menyesuaikan kaidahnya. Lihat, jangan ambil dari internet kopas semuanya ya, tanpa kamu perhatikan ya, tanpa kamu perhatikan tanda bacanya, penulisannya, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya yaitu pemberian daftar pustaka, jangan lupa. Baiklah anak-anak, untuk di akhir ada tugas mandiri 3 dan 4 ya. Ini pelajaran ini secara umum ya, untuk kelas 11 IPA dan 11 IPS ya. Jadi tolong diperhatikan tugasnya apa, yaitu ini, tentukan ya, tentukan kalimat-kalimat berikut, bermakna denotasi atau konotasikah kata-kata yang bergaris bawah ya. Kata-katanya ini, semua ruangan keadaannya gelap. Semua ruangan keadaannya gelap kecuali di bagian ruang tengah. Ya, silakan dicari ya konotasi mana. Kemudian kamu baru sampai ke kampung halaman pukul 11. Ada 2. Kemudian buatlah kalimat-kalimat kalimat masing-masing menggunakan makna denotasi dan konotasi ya, dengan kolom seperti ini. Kata mata. Nah, kata mata di sini kalimat denotasinya apa? Nanti kamu garis bawahi kata matanya, di garis bawahi, terus konotasinya apa juga. Selanjutnya ini roda juga apa, dan kalimat konotasinya apa. Misalkan ini kamu salin lagi ya. Nanti kalimat yang misalkan kata semua ini masuk
denotasi ya, berarti ini ditulis sama dengan ini ya, denotasi. Nah, dikasih seperti itu ya. Kemudian ini misalkan ini juga denotasi kata kamu, misalkan ya ditulis denotasi ya. Seperti itu ya. Jadi silakan disalin di lembar kerja yang sudah saya siapkan di link tersebut, nanti silakan di download sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ini tugas mandiri 4 ya. Instruksi penugasannya yang pertama, buatlah sebuah karya ilmiah ya. Karya ilmiah bentuk makalah, kemudian dengan topik atau masalah yang sudah kamu kuasai saja ya. Selanjutnya yaitu ini, ada catatan khusus ya, makalah diperbolehkan mengambil dari makalah lain ya, namun kamu harus ada pembaruan, tidak menyalin secara utuh ya, tidak boleh, ini tidak boleh menyalin secara utuh ya, tidak boleh menyalin ini secara utuh ya, tidak boleh, ini tidak boleh menyalin secara utuh, ini sebagai catatan kamu, nggak boleh ya. Nanti saya akan cek ya, saya tahu bahasa kalian dengan bahasa internet itu saya sudah paham, jadi nanti saya bisa mengetahui kalian mengcopy paste secara utuh atau hanya mengambil suatu hal yang penting kemudian kamu kembangkan dengan bahasa kamu sendiri. Yang tadi selanjutnya yaitu menyusun karya ilmiah tersebut sesuai dengan langkah-langkah ya, atau makalah itu sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Ada 2 bagian, yaitu bagian badan atau tubuh dan yang kedua bagian pendukung ya. Itu kalian buat makalah yang lengkap ya, jadi kedua bagian ini harus ada. Selanjutnya ini ya, bab isi atau pembahasannya ya, ada catatan isi pembahasannya. Bab isi pembahasannya itu minimal 3 halaman ya, jadi ada 3 halaman minimalnya. Selanjutnya ya, susunannya makalah bagaimana, ini harus ada covernya ya, bab pendahuluan, kemudian bab isi, pembahasan, dan penutup. Teknik pengumpulan tugasnya bagaimana? Yang pertama, instruksinya diperhatikan, tugas mandiri 3 dan 4 dijadikan satu file ya, sudah satu file aja cukup, nggak usah banyak. Kemudian semua tugas diketik di Microsoft Word. File tugas, lagi-lagi file tugas kalian mesti tidak sesuai dengan format ini, jadi saya minta untuk tugas ini silakan sesuai dengan format ya, jangan menggunakan hanya nama lengkap kamu saja, nanti saya belum, karena tugasnya banyak, saya harus mengkolektifkan, mengumpulkan mana yang tugas ini ya. Jadi saya mohon kalian pengumpulan ketika kamu menyimpan, ketika mengetik di Microsoft Word kan kamu save, nah save-nya itu dengan file nama seperti ini ya, jangan email kamu yang kasih nama seperti ini, tapi ketika kamu menyimpan dokumennya itu, menyimpan Word-nya itu ya, saya tekankan lagi ya, nanti kalau tidak sesuai dengan format ini nanti ada pengurangan nilai, jadi saya minta untuk ini dan seterusnya harus sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Jangan sampai kamu nanti tidak sesuai dengan apa yang saya instruksikan, dan nanti jangan salahkan saya kalau tidak sesuai tugas kamu, semisal sudah mengumpulkan tapi saya bilang belum, karena mungkin saya mencarinya kesulitan dan akhirnya yaitu saya tidak menemukan sesuai dengan formatnya ya. Jadi saya minta untuk yang tugas sebelumnya saya
saya beri keringanan untuk tugas ini, dan seterusnya saya mohon sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Selanjutnya dikumpulkan via email ya, dikumpulkan via email dengan email yang seperti biasanya ya. Pengumpulan paling akhir tanggal 11 Maret ya. Jadi saya minta kalian sesuai dengan instruksi saya. Saya ulang lagi. Pengumpulan paling akhir tanggal 11 Maret ya, dengan sampai malam saya tunggu, pokoknya 11 Maret itu. Selanjutnya ada pengumuman yang pertama, silakan mengisi kehadiran di kolom komentar seperti biasanya ya. Jadi satu video satu presensi ya, sebagai absen kehadiran kalian. Yang kedua, jika ada yang tidak dipahami ya, jika ada yang tidak paham, kalian boleh menanyakan via hangout ya, via hangout saja. Kenapa? Biar cepat ya, cepat jawaban saya lebih cepat, kemudian tidak campur dengan tugas. Kalau lewat untuk YouTube itu kolom komentar saya jadikan sebagai presensi saja. Kemudian kalau email untuk tugas, jika tanya silakan via hangout. Oke ya, jangan lupa jalurnya. Selanjutnya silakan di subscribe ya channel saya ini, supaya kalian dapat informasi materi-materi selanjutnya ya. Jadi kalian harus secara berkala membuka channel saya, barangkali materi kalian di masing-masing kelas sudah saya unggah di YouTube apa belum ya. Kemudian jangan lupa presensi dan tugas-tugasnya. Untuk lampiran tugas akan saya berikan pada link yang ada di deskripsi ya. Tapi jangan lupa ketika kamu buka video, dibaca deskripsi video saya. Di situ ada instruksi khusus, atau mungkin ada ralat dari video yang saya berikan, atau ada lampiran-lampiran tugas. Jadi jangan lupa dibuka deskripsinya, jangan lupa diikuti channel saya secara berkala biar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Oke. Nah, itulah anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan dari materi bab ini sekaligus materi akhir pada bab merancang karya ilmiah, karena materi berikutnya kalian akan menemui kaitannya dengan drama ya. Jadi ada satu bab lagi yang harus kalian simak dari awal hingga akhir. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dalam satu bab minggu kemarin dan sekarang bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian tidak paham, silakan lakukan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Dan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya.